Dalam keyakinan dan nilai-nilai yang ditanamkan olehnya, aku dibesarkan untuk menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap sesama dan menghormatinya dengan sepenuh hati. Sesaat sebelum tengah malam, ketika lampu-lampu istana mulai redup, sebuah perubahan sunyi muncul di situs resmi keluarga kerajaan. Selama lebih dari setahun, Camilla telah disebut sebagai Ratu, sebuah gelar yang secara terbuka diharapkan oleh Ratu Elizabeth sendiri. Namun dalam satu momen tanpa suara, kata itu menghilang. Sebagai gantinya muncul sebutan baru, Putri. Tak ada pidato, tak ada peringatan, hanya keheningan. Bagi Camilla, ini bukan sekadar kehilangan sebuah gelar. Rasanya seperti dunia membalikkan punggung kepadanya. Menjelang pagi, pengumuman yang tak terbayangkan itu telah menyebar kemana-mana, membuat bangsa terkejut dan Camilla menangis dalam kesedihan. Mengapa Raja Charles mengambil langkah yang begitu menyakitkan? Apakah ini akibat pengkhianatan, skandal, atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang tersembunyi di balik pintu-pintu istana? Malam ketika mahkota runtuh tanpa suara. Larut malam tepat sebelum tengah malam pada 30 Juli 2025. Sesuatu yang aneh terjadi di situs resmi keluarga kerajaan. Selama lebih dari setahun, Camilla dikenal sebagai Ratu, gelar yang merupakan harapan terakhir dari Ratu Elizabeth. Namun tiba-tiba, tanpa sepatah kata pun, nama itu lenyap, digantikan oleh sebutan Putri. Tidak ada penjelasan, tidak ada pernyataan resmi. Hanya perubahan diam-diam saat sebagian besar dunia terlelap. Dalam hitungan menit, pengguna internet menyadarinya. Tangkapan layar menyebar cepat ke ponsel dan komputer. Tak seorang pun memerlukan penjelasan panjang. Semua langsung memahami bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Di dalam istana, Camilla baru diberitahu beberapa saat sebelum pembaruan itu muncul. Tepat pukul 11.22 malam, seorang pelayan menyerahkan halaman baru tersebut kepadanya. Ia menatapnya sekali, lalu sekali lagi. Tangannya gemetar saat ia meletakkan kertas itu. Ia meminta untuk ditinggal sendirian. Tak lama sebelum tengah malam, Camilla berjalan perlahan menuju kamar pribadinya. Mereka yang berada di dekatnya kemudian mengatakan mendengar isak tangis lembut dari balik pintu. Bagi Camilla, ini jauh lebih dari sekadar hilangnya satu kata di samping namanya. Ini terasa seperti penolakan dari seluruh dunia. Media segera bereaksi. BBC menghentikan siaran larut malamnya. Surat kabar di seluruh Inggris dan luar negeri memuat judul besar tentang jatuhnya seorang ratu. Di media sosial, tagar tentang Camilla menjadi tren global. Pagi harinya, bahkan anggota parlemen mulai mempertanyakan apakah langkah ini sah secara hukum. Para pendukung setiap monarki mulai bertanya-tanya, apakah ini hukuman atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang berlangsung di balik pintu tertutup. Sepanjang semua itu, Raja Charles tetap bungkam, namun hatinya terguncang. Sendirian di perpustakaannya, ia memegang sepucuk surat yang pernah ditulis ibunya, berisi harapan agar Camilla diakui sebagai ratu. Kini, harapan itu terhapus di hadapan dunia. Bagi Charles, ini bukan sekadar soal gelar, rasanya seperti sejarah sedang ditulis ulang. Satu pertanyaan terus menghantuinya. Apakah ada seseorang di dalam istana yang telah mengkhianati mereka berdua? Ketika matahari pagi terbit di atas London, monarki tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Namun saat publik sibuk memperdebatkan gelar, badai yang sesungguhnya telah lebih dulu dimulai. Penutupan mendadak Kastil Balmoral. Jauh di perbukitan berkabut Skotlandia, sebuah tempat tiba-tiba ditutup. Balmoral. Pada pagi cerah tanggal 25 Juli 2025, sesuatu yang tak biasa terjadi di dataran tinggi Skotlandia. Gerbang Kastil Balmoral, tempat peristirahatan musim panas yang sangat dicintai Ratu Elizabeth, ditemukan terkunci rapat. Para pengunjung dari berbagai penjuru dunia berdiri kebingungan saat membaca secarik pengumuman putih kecil yang ditempel di gerbang. Isinya singkat, kastil ditutup hingga pemberitahuan selanjutnya karena alasan keamanan. Tak ada staf yang muncul untuk menjawab pertanyaan, tak ada tur yang ditawarkan. Keheningan menyelimuti segalanya.
Hal ini sangat tidak biasa. Balmoral hampir tak pernah menutup pintunya di musim panas, saat taman dan aula biasanya dipenuhi tamu. Bagi warga desa terdekat, penutupan mendadak ini terasa seperti hembusan angin dingin. Jelas ada sesuatu yang tidak beres, meski tak seorang pun mau menjelaskan. Menjelang siang, bisik-bisik mulai menyebar. Dari mulut ke mulut, dari toko ke toko, hingga akhirnya menjangkau kota-kota sekitar. Wisatawan dari 5 negara berbeda yang berharap dapat mengunjungi aula bersejarah ditolak di pintu masuk. Pemandu berpengalaman yang telah bekerja lebih dari 2 dekade hanya bisa terdiam. Seorang pekerja bergumam bahwa selama hampir 30 tahun bertugas, ia belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Keanehan tak berhenti di situ. Beberapa warga setempat bersumpah melihat helikopter terbang rendah di atas atap barat pada malam sebelumnya, sekitar pukul 10 malam, dengan suara baling-baling menggema di perbukitan gelap. Yang lain mengklaim bahwa tepat sebelum tengah malam, kendaraan gelap dengan kaca berlapis pelindung meluncur diam-diam keluar dari gerbang belakang, membawa sesuatu atau seseorang. Keluarga kerajaan tidak dijadwalkan berada di sana, namun jelas kastil itu tidak kosong. Harta yang menghilang. 2 hari kemudian, pada 27 Juli, kabar itu meledak di media. Penyiar mengumumkan bahwa sebuah harta tak ternilai, sesuatu yang sangat terkait dengan sejarah mahkota, telah hilang. Seorang mantan perwira Scotland Yard, Michael Granger, tampil di televisi dan menjelaskan bahwa para penyelidik meyakini kehilangan itu berasal dari dalam lingkungan kerajaan sendiri. Ucapannya mengisyaratkan adanya pengkhianatan, bahkan cukup serius hingga melibatkan tim kontraintelijen. Media segera berspekulasi tentang benda yang hilang itu. Sebagian menduga itu adalah cincin emas Wales yang terkenal, artefak bersejarah dengan akar yang sangat dalam tradisi kerajaan. Cincin itu bukan perhiasan biasa, dibuat dari emas Wales pada tahun 1923 dan dihiasi zamrud hijau berkilau. Cincin tersebut diwariskan dari Raja George kepada Ratu Elizabeth, lalu diberikan kepada Raja Charles setelah penobatannya pada Mei 2023. Para sejarawan menjelaskan bahwa perhiasan itu selalu disimpan dalam kotak beludru, terkunci rapat di ruang aman Istana Buckingham. Catatan menunjukkan bahwa kotak itu terakhir diperiksa pada 22 Juli dan semuanya dalam keadaan aman. Namun, ketika Charles membukanya pada 26 Juli, harta itu telah lenyap. Lebih mengkhawatirkan lagi, brankas yang biasanya memerlukan sidik jari dan kode tidak menunjukkan tanda-tanda akses resmi. Buku log akses juga hilang. Keesokan paginya, petugas keamanan menyisir setiap sudut istana, aula, kamar, bahkan lorong-lorong tersembunyi. Namun perhiasan itu tak ditemukan. Pertanyaan pun bermunculan, siapa yang bisa membuka brankas terkunci tanpa meninggalkan jejak? Siapa yang berani mengambil benda yang begitu berharga dan sakral bagi mahkota? Dan yang terpenting, apa motif di balik pencurian ini? Seiring misteri semakin dalam, kecurigaan mulai mengarah ke dalam keluarga kerajaan sendiri. Pandangan publik beralih dari pencuri tak dikenal ke seseorang yang berada di balik tembok istana. Beberapa hari kemudian, Camilla muncul di depan umum. Para pengamat tak bisa mengalihkan pandangan. Di pergelangan tangannya terpasang sebuah gelang baru yang mencolok, dihiasi zamrud hijau yang berkilau di bawah sinar matahari. Terlalu mencolok, bisikan pun segera terdengar. Apakah perhiasan itu terkait dengan harta yang hilang? Kerumunan mulai bertanya-tanya apakah kisah tentang relik yang lenyap ini bukan lagi soal benda semata, melainkan tentang kepercayaan. Gerbang Balmoral tetap tertutup. Misteri semakin gelap dan bayang-bayang kecurigaan mulai menyelimuti takhta itu sendiri. Keheningan dinding kastil menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang disadari siapapun. Dan kisah zamrud yang memicu badai ini baru saja dimulai. Tanggalnya adalah 29 Juli 2025. Saat Ratu Camilla kembali melangkah ke hadapan publik, sorotan pun kembali tertuju padanya. Acara tersebut adalah sebuah pertemuan amal mewah yang diadakan di kawasan elit Mayfair, London.
Ia tiba dengan balutan busana biru lembut, senyum hangat khasnya terpasang, siap menghadapi kilatan kamera. Para fotografer berkerumun, mengambil gambar tanpa henti. Awalnya, tak ada yang tampak ganjil. Namun kemudian, perhatian banyak orang tertuju pada pergelangan tangannya. Di sana, berkilau di bawah sinar matahari sore, terpasang sebuah gelang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Gelang itu tampak berani sekaligus anggun, dihiasi sebuah batu hijau mencolok yang langsung mencuri perhatian, bahkan mengalahkan keindahan gaunnya. Para pakar mode mulai berbisik satu sama lain, menyadari bahwa perhiasan tersebut tidak termasuk dalam koleksi Camilla yang selama ini dikenal. Yang membuat situasi semakin mencengangkan adalah warna batu tersebut. Hampir identik dengan zamrud yang dilaporkan hilang dari harta kerajaan hanya beberapa hari sebelumnya. Menjelang malam, foto-foto aksesori baru itu membanjiri internet. Banyak orang membandingkan gambar close-up gelang tersebut dengan rekaman lama Ratu Elizabeth yang mengenakan cincin bersejarah itu pada era 1970-an. Hasil perbandingan membuat banyak pihak terkejut. Bentuknya, kilau cahayanya, serta warna hijau tua seperti hutan, semuanya terasa terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Rumor pun mulai bermunculan. Apakah zamrud yang hilang itu telah dipisahkan dan diubah menjadi gelang yang kini dikenakan Camilla dengan penuh percaya diri? Kantor resminya memilih diam. Tidak ada pernyataan, tidak ada klarifikasi. Seorang pelayan istana yang telah bekerja lebih dari 30 tahun melaporkan hal yang mengkhawatirkan. Kunci ruang kerja pribadi raja menunjukkan bekas-bekas baru, seperti tanda percobaan pembobolan oleh tangan yang terampil. Lebih aneh lagi, kamera pengawas di lorong yang sama tidak berfungsi selama tepat 2 jam pada tanggal 25 Juli. Kepala keamanan istana mengakui bahwa itu merupakan satu-satunya kegagalan sistem dalam lebih dari setahun terakhir. Terlalu banyak kejadian yang saling berkaitan. Ini jelas bukan kebetulan. Situasi menjadi semakin rumit ketika salah satu asisten terdekat Camilla, Cassandra Rogby, tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya. Pada dini hari, ia terekam kamera keamanan meninggalkan pintu staf sambil membawa sebuah koper logam besar. Waktu menunjukkan pukul 04.11 pagi. Ia tidak memberikan alasan atas kepergiannya, dan tidak ada pengumuman resmi yang disampaikan kepada pers. Namun, mereka yang bekerja di dalam istana berbisik bahwa Cassandra selama ini bertanggung jawab atas lemari pakaian Camilla dan sering memiliki akses bebas ke kamar sang ratu maupun lantai pribadi raja. Kepergiannya yang mendadak ditambah dengan kemunculan gelang misterius itu membuat spekulasi semakin liar. Semua ini tampak bukan sebagai kebetulan, melainkan sesuatu yang dirancang dengan sangat cermat. Saat Raja Charles menelusuri rangkaian peristiwa tersebut, sebuah pikiran gelap muncul di benaknya. Jika tindakan ini dilakukan dengan sepengetahuan Camilla atau bahkan atas permintaannya, dampaknya tidak hanya akan mengguncang pernikahan mereka, tetapi juga berpotensi meruntuhkan fondasi monarki itu sendiri. Bisikan-bisikan semakin nyaring. Mata dunia tertuju pada pergelangan tangan sang ratu, sementara dinding istana seolah semakin menyempit, menyimpan rahasia yang terlalu berbahaya untuk diucapkan. Apa yang bermula sebagai kisah perhiasan yang hilang perlahan berubah menjadi cerita tentang pengkhianatan, kekuasaan, dan ketakutan, sebuah ancaman yang dapat menghancurkan mahkota dari dalam. Gelang zamrud itu kembali muncul, seakan sengaja ingin diperlihatkan. Pada tanggal 1 Agustus 2025, Ratu Camilla menghadiri sebuah pertemuan tertutup di Clarence House. Ia mengenakan setelan gading yang rapi, rambut tertata sempurna, dan senyum tenang saat menyambut para tamu asing. Kamera berbunyi pelan, namun perhatian tak tertuju pada pakaiannya atau ekspresinya. Semua mata kembali mengarah ke pergelangan tangannya. Di sana, gelang yang sama kembali berkilau. Perhiasan yang telah memicu begitu banyak perbincangan hanya beberapa hari sebelumnya. Batu hijau di tengahnya memantulkan cahaya lampu kristal, mencolok dan mustahil untuk diabaikan. Kali ini, para ahli mempelajari foto-foto tersebut dengan ketelitian yang jauh lebih besar. Bentuk batu itu sangat khas, potongan memanjang menyerupai tetesan air mata.
Para sejarawan mengenali desain ini sebagai ciri khas perhiasan kerajaan lama, cincin emas Wales yang dibuat puluhan tahun silam. Kecocokannya terlalu sempurna. Bisikan yang sebelumnya lirih kini berubah menjadi badai. Malam itu, kantor pers istana merilis pernyataan singkat kepada publik. Disebutkan bahwa perhiasan sang ratu berasal dari berbagai sumber, baik lama maupun modern, tanpa penjelasan lebih lanjut. Namun, bantahan tersebut justru memperkeruh keadaan. Di balik pintu tertutup, kebenaran mulai terkuak. Sekretaris pribadi Charles yang telah mendampinginya sejak tahun 1950-an memeriksa catatan resmi koleksi perhiasan Camilla. Gelang aneh itu tidak tercantum dimanapun. Artinya, perhiasan tersebut tidak memiliki persetujuan resmi dan seharusnya tidak ada. Keesokan harinya, 2 Agustus, ketegangan di dalam istana mencapai puncaknya. Seorang pelayan setia yang telah mengabdi lebih dari 3 dekade menemukan sesuatu yang mengejutkan. Goresan dalam terlihat di pintu kayu berat ruang kerja pribadi raja. Bekas alat logam yang digunakan untuk mencongkel kunci. Waktunya terlalu pas untuk diabaikan. Temuan itu persis bertepatan dengan pemadaman kamera misterius selama 2 jam pada 25 Juli. Bagi Charles, yang sudah terbebani oleh hilangnya cincin Zamrud, penemuan ini menjadi bukti bahwa seseorang telah menerobos ruang pribadinya yang paling sakral. Kemarahan Charles pun memuncak. Ia segera memerintahkan penggantian kepala keamanan dan menuntut audit menyeluruh atas seluruh rekaman pengawasan selama 3 bulan terakhir. Setiap kegagalan, setiap celah, dan setiap kejadian mencurigakan harus dicatat. Namun badai belum berhenti. Sebuah fakta lain muncul ke permukaan, menambah kegelapan yang sudah menyelimuti istana. Asisten kepercayaan Camilla, Cassandra Rogby, masih menghilang tanpa jejak. Ia tidak pernah kembali ke rumahnya di London. Apartemennya dibiarkan kosong, tak tersentuh, seolah waktu berhenti di sana. Para penyelidik segera mengetahui bahwa Cassandra terlihat di bandara pada 26 Juli, hanya sehari setelah pemadaman kamera. Ia menaiki penerbangan menuju Zurich. Di tangannya ia membawa koper logam tertutup rapat. Koper yang sama seperti yang terekam kamera saat dini hari. Namun rasa takut mulai menguasai Charles. Tidak lagi yakin kepada siapa ia bisa mempercayai, sang raja akhirnya mengambil keputusan terakhir. Ia memanggil salah satu sekutu tertuanya, Lord Edward Stretton, seorang pria bijaksana yang telah membimbing mahkota selama lebih dari 40 tahun. Edward datang tanpa sorotan, mendengarkan setiap fakta dengan saksama, lalu menyampaikan penilaiannya. Kata-katanya tajam, nadanya berat. Zamrud yang hilang, katanya, bukan sekadar soal harta berharga. Ini adalah persoalan masa depan mahkota dan tentang apa yang akan tersisa dari monarki jika kebenaran terus dipelintir dan menyebar tanpa kendali. Peringatan Edward menghantam Charles dengan keras. Jika ia gagal bertindak, mahkota tidak akan runtuh karena musuh di luar tembok istana, melainkan karena pengkhianatan dari dalamnya sendiri. Setelah Edward pergi, Charles duduk dalam keheningan. Beban warisan ibunya terasa menekan bahunya. Ia menyadari bahwa pertarungan ini tak lagi berkisar pada perhiasan yang hilang. Ini adalah soal kepercayaan, kehormatan, dan kelangsungan garis kerajaan itu sendiri. Namun bahkan dengan penjagaan yang digandakan dan kamera yang diperiksa ulang, satu tantangan masih menanti. Barangkali yang paling sulit dari semuanya, Charles harus segera menghadapi Camilla, bukan sebagai seorang suami, melainkan sebagai wanita yang kini mengenakan Zamrud di pergelangan tangannya. Dan di bawah kilau dingin batu yang telah retak itu, kebenaran yang lama terkubur akan dipaksa muncul ke permukaan. Kisah gelang Zamrud bukan lagi sekadar misteri. Ia telah menjadi isyarat sunyi akan sesuatu yang jauh lebih besar, badai yang mendekat dan mampu mengubah monarki untuk selamanya. Pantulan pengkhianatan. Pada malam tanggal 3 Agustus 2025,
Ratu Camilla melangkah masuk ke salah satu ruangan paling rahasia di Istana Buckingham. Ruangan ini dikenal sebagai ruang cermin, sebuah tempat yang selama berabad-abad hanya digunakan untuk pertemuan paling tertutup antara raja dan tokoh-tokoh spiritual. Setiap dinding dilapisi panel kaca tinggi dari masa lampau, masing-masing menangkap gerakan sekecil apapun dan menggandakannya tanpa henti. Saat Camilla melangkah maju, sosoknya terpecah menjadi puluhan pantulan. Seolah-olah banyak dirinya berjalan bersamanya, salinan sunyi yang berkilau dalam cahaya redup. Meski sendirian, terasa seakan banyak mata mengawasi setiap langkahnya. Di ujung ruangan, dekat perapian yang menyala pelan, berdirilah Raja Charles. Bahunya membungkuk oleh beban duka dan kemarahan. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang kecil namun memantulkan cahaya hijau dingin. Itu adalah pecahan batu permata yang ditemukan 2 malam sebelumnya di taman istana oleh seorang penjaga yang sedang berpatroli larut malam. Ukuran, bentuk, dan warnanya tak menyisakan keraguan. Pecahan itu berasal dari zamrud yang hilang. Namun kini batu itu rusak. Pinggirannya terbelah seperti kaca pecah. Bagi Charles, pecahan ini bukan sekadar petunjuk, ia adalah jawaban, sebuah kisah tentang pengkhianatan yang terasa membakar di tangannya. Camilla mendekatinya dengan langkah tenang. Ia tidak menundukkan kepala dan Charles pun tidak bangkit menyambutnya. Suaranya, yang biasanya lembut, kini bergetar oleh amarah ketika ia menuntut penjelasan tentang nasib cincin itu. Untuk beberapa saat, ruangan diliputi keheningan. Hanya bunyi api yang berderak, sementara cermin-cermin menyimpan sunyi itu seperti saksi yang membeku. Lalu, perlahan, Camilla meraih tas tangannya. Ia meletakkan sesuatu di atas meja mengilap di antara mereka. Itu adalah cincin emas Wales kuno, dulu utuh, kini hancur. Zamrud di tengahnya terbelah oleh retakan dalam yang membelah jantung batu tersebut. Cincin itu tidak lagi hilang, ia telah hancur. Camilla tidak memohon ampun, sebaliknya, ia mulai berbicara. Kata-katanya mengalir tenang, wajahnya tetap terkendali. Ia berbicara tentang bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang 2 perempuan kuat yang mendahuluinya. Diana, yang dicintai rakyat, dan Elizabeth, yang memerintah begitu lama. Ia mengatakan bahwa selama puluhan tahun ia menunggu untuk diakui sebagai lebih dari sekadar pelengkap. Baginya, ini bukanlah pencurian. Ini adalah caranya menuntut tempatnya dalam kisah panjang mahkota. Bukan hanya sebagai istri Charles, tetapi sebagai sosok sejarah dengan haknya sendiri. Suaranya bergema lembut di seluruh ruangan, memantul dari dinding kaca, membuat kata-katanya seolah datang dari segala arah. Tangan Charles gemetar saat ia mengangkat cincin yang telah rusak itu. Wajahnya runtuh ketika menatap kehancurannya. Bagi Charles, retakan pada zamrud itu bukan hanya kerusakan pada perhiasan. Itu adalah retakan pada sebuah janji. Janji ibunya, sumpahnya sendiri untuk menjaga warisannya, dan kepercayaan yang selama ini menyatukan mahkota. Air mata menggenang di matanya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, para staf yang mengamati dari balik bayangan melihat rajanya menangis. Camilla berbalik dan berjalan menuju pintu bercermin. Pantulannya terpecah menjadi sosok-sosok tak berujung seiring langkahnya. Kata-kata terakhirnya lembut namun tajam, meninggalkan udara terasa berat lama setelah ia pergi. Ia berkata bahwa cincin selalu bisa diperbaiki, tetapi sejarah sendiri harus ditulis ulang. Lalu ia menghilang. Pertemuan itu telah berakhir. Namun bukan akhir dari segalanya. Apa yang terjadi tidak akan tetap terkunci di ruang bercermin itu. Kisah ini akan menyebar ke seluruh dunia, mengguncang istana hingga ke intinya, dan merobek mahkota yang selama ini Camilla perjuangkan dengan begitu keras. Bayangan di aula cermin. Pada malam tanggal 5 Agustus, tepat saat jam menunjukkan pukul 7, dunia kembali dikejutkan. Tanpa peringatan apapun, Ratu Camilla muncul secara langsung di ITV. Tidak ada tanda sebelumnya sepanjang hari. Tidak ada pengumuman. Tak ada satupun pernyataan dari istana, bahkan bisikan kecil dari kantor pers pun tidak terdengar. Tiba-tiba, Camilla muncul di layar televisi, duduk di sebuah ruangan putih yang bersih, menatap lurus ke arah kamera.
Penampilannya jauh dari bayangan publik tentang seorang ratu. Tidak ada gaun kerajaan yang mencolok, tidak ada bros emas, tidak ada mahkota berkilau. Bahkan gelang zamrud yang sempat memicu begitu banyak perbincangan pun tak terlihat. Ia mengenakan pakaian paling sederhana, namun kehadirannya memenuhi layar. Ia mulai berbicara dengan suara lembut yang justru memancarkan kekuatan tak biasa. Kepada dunia, ia menyampaikan bahwa sudah waktunya berhenti menggenggam simbol-simbol masa lalu. Mahkota, cincin, dan takhta, katanya, adalah milik zaman yang telah lewat. Yang penting sekarang adalah bagaimana wajah monarki di era modern. Nada bicaranya tenang, stabil, bahkan terdengar penuh kepedulian. Namun di istana Buckingham, Raja Charles duduk sendirian, menyimak setiap kata. Baginya, ucapan itu terasa seperti pukulan berat di telinga publik. Pidato itu terdengar sebagai visi baru yang segar. Namun bagi Charles, itu adalah pengkhianatan yang terhampar di hadapan jutaan pasang mata. Camilla menjelaskan bahwa warisan sejati tidak terletak pada batu permata atau emas, bukan pula pada brankas terkunci dan harta yang dijaga ketat. Warisan, katanya, hidup dalam pengabdian dan tindakan nyata. Kata-katanya bergema di layar televisi, dan banyak orang yang menontonnya dari rumah merasa terinspirasi, seolah monarki bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih relevan dengan dunia saat ini. Namun, mereka yang bekerja di dalam istana memahami sepenuhnya maksud di balik pidato itu. Ini bukan sekadar pernyataan biasa. Camilla sedang membentuk narasi tentang cincin yang hilang sebelum para wartawan sempat mengungkapkannya. Dengan cara itu, ia melindungi citranya, mengubah kisah kehilangan menjadi cerita pembaruan. Reaksi publik pun terjadi seketika. Dalam hitungan menit, stasiun berita berlomba-lomba menanggapi. BBC memotong siarannya. Sky News memutar ulang klip tersebut berkali-kali, sementara CNN Internasional menyiarkannya ke seluruh dunia. Judul-judul berita muncul hampir seketika, menyebutnya sebagai mahkota yang terlahir kembali. Namun di balik pintu tertutup, istana berada dalam kekacauan. Raja Charles yang masih terguncang oleh cincin yang hancur, kini harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya telah mengambil alih kendali cerita tanpa persetujuannya. Sementara dunia memperdebatkan apakah Camilla bertindak berani atau ceroboh, Charles duduk di ruang kerjanya, merasakan kewibawaannya perlahan menghilang. Lalu Camilla menghilang. Setelah siaran berakhir, tidak ada satupun panggilan yang dijawab. Tidak ada penampakan, tidak ada kabar. Menjelang malam, diyakini ponselnya telah dimatikan. Istana tak punya pilihan selain bereaksi. Tepat pukul 22.52 malam itu, sebuah pernyataan singkat muncul dari kantor pers kerajaan. Isinya hanya satu kalimat, mahkota tidak memberikan komentar atas siaran pribadi yang dilakukan tanpa persetujuan kerajaan. Pernyataan itu sangat singkat, namun pesannya jelas. Istana tidak lagi bersatu. Sebuah pertempuran telah dimulai, dan kini berlangsung di hadapan jutaan orang. Larut malam, suasana istana terasa berat oleh keheningan. Raja Charles menyusuri lorong-lorong panjang seorang diri. Langkahnya akhirnya membawanya ke taman peringatan yang dibangun untuk mengenang ibunya, Ratu Elizabeth. Di bawah cahaya lentera redup, ia berhenti di depan patung perunggu tinggi yang berdiri anggun di tengah taman. Saat ia membungkuk untuk merapikan bunga di kaki patung, sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah semak mawar, tampak kilau hijau samar. Ia meraih tanah itu dan mengangkat sebuah batu kecil, tak lebih besar dari ibu jarinya. Batu itu kusam dan terkelupas, namun bentuknya sangat dikenalnya. Itu adalah pecahan lain dari zamrud yang dulu berada di jantung cincin Camilla. Kesadaran itu menghantamnya seperti petir. Permata itu bukan hanya dihancurkan, tetapi juga dibuang, serpihan demi serpihan. Charles perlahan berlutut, masih menggenggam pecahan tersebut. Bahunya merosot dan untuk waktu yang lama ia tetap di sana, berbisik pelan kepada patung ibunya. Mereka yang mengamati dari kejauhan mengatakan sang raja tampak bukan seperti penguasa sebuah bangsa, melainkan seperti seorang anak yang kehilangan segalanya. Air mata jatuh bukan hanya untuk batu yang hilang,
tetapi untuk janji yang ia rasa telah dilanggarnya. Saat ia berjalan kembali menuju gerbang istana yang menjulang tinggi, satu kebenaran mengendap dalam hatinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi soal perasaan atau duka pribadi. Keputusan harus diambil berdasarkan hukum, kewajiban, dan sistem yang telah dijaga keluarganya selama berabad-abad. 2 hari kemudian, istana menyaksikan perubahan yang tak terduga. Pada pagi hari, tanggal 7 Agustus, tepat sebelum fajar, Pangeran William kembali ke London dari Norfolk. Mobilnya meluncur diam-diam melalui pintu samping istana Buckingham pada pukul 00:45. Orang-orang terdekat mengatakan bahwa begitu ia tiba, William hanya mengajukan satu permintaan, Dewan Penasihat harus segera berkumpul pagi itu juga. Pada pukul 08.00, ruang hijau tua yang tersembunyi di dalam istana telah terkunci dan siap digunakan. Di sekitar meja kayu ek panjang duduk para bangsawan senior, pakar hukum yang telah dipercaya lintas generasi, serta 2 pemimpin gereja Inggris. Udara dipenuhi ketegangan. Di ujung meja, William berdiri tegap dan tegas, dengan ekspresi yang lebih tajam dari yang pernah terlihat sebelumnya. Di hadapannya tergeletak 21 dokumen. Satu persatu, ia mempresentasikannya. Di antaranya terdapat laporan tertulis tentang pertemuan rahasia Camilla di ruang cermin, catatan kamera keamanan yang tiba-tiba mati, serta foto-foto pecahan zamrud yang kini disimpan dalam arsip kerajaan. Ia berbicara dengan suara mantap tanpa ragu. Pesannya jelas. Mereka yang hadir kemudian mengakui bahwa pada saat itu, William terdengar lebih seperti seorang raja daripada ayahnya sendiri. Kepemimpinan tampak alami di pundaknya. Tepat pukul 11.27, Dewan memulai pengambilan keputusan. Ada 18 suara di ruangan itu, masing-masing terikat untuk memilih. Pilihannya sederhana namun bersejarah. Apakah Camilla akan tetap menyandang gelar ratu, atau kembali ke peran yang lebih rendah sebagai putri? Peran yang dahulu disepakati sebelum Elizabeth mengangkatnya lebih tinggi. Ketika penghitungan selesai, hasilnya jelas. 15 suara mendukung pencabutan gelarnya, hanya 3 yang menentang. Keputusan itu disahkan, dituliskan, dan menjelang tengah hari disampaikan langsung kepada Raja Charles. Ia ditemukan duduk sendirian di ruang peta, memegang sebuah foto kecil ibunya. Dokumen itu diletakkan dengan hati-hati di hadapannya. Untuk waktu yang lama, ia tidak bergerak. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengambil pena. Perlahan, dengan rasa berat yang mendalam, ia menandatangani namanya. Pernyataan itu menyatakan bahwa Camilla tidak lagi akan disebut sebagai ratu. Sejak saat itu, ia hanya akan dikenal sebagai putri pendamping Britania Raya. Tinta mengering dengan cepat, namun dampaknya terasa abadi. Ratu sebagaimana dunia mengenalnya, berhenti ada pada detik itu. Malam harinya, Camilla dipanggil kembali ke istana. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran pahit. Yang terjadi hanyalah perpisahan yang dibalut keheningan. Ia pernah naik lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan siapapun. Melangkah dari bayang-bayang menuju takhta. Namun kini, tanpa mahkota dan tanpa tempat dalam sejarah, ia pergi dengan tenang. Ia pernah menjadi ratu, meski hanya sekejap dalam waktu. Kini, ia kembali menjadi seorang perempuan biasa, meninggalkan istana yang tak lagi memanggilnya sebagai ratunya. Ratu yang pergi dalam keheningan. Matahari baru saja mulai terbit ketika Camilla muncul di gerbang utara istana Buckingham pada pagi hari, tanggal 8 Agustus 2025. Jam menunjukkan pukul 7.03. Ia mengenakan pakaian biru tua sederhana. Wajahnya tenang namun pucat. Di sisinya hanya ada satu orang pengawal. Barisan mobil, kerumunan fotografer, dan hiruk-pikuk yang biasanya selalu mengiringinya kini menghilang. Kali ini tidak ada pertunjukan, tidak ada kekuasaan, hanya keheningan. Camilla melewati pintu samping yang sepi dan mulai menaiki tangga besar istana. 67 anak tangga marmer membawanya menuju ruang pribadi sang raja. Langkah kakinya bergema pelan. Setiap langkah terasa seperti penanda beratnya keputusan yang menantinya di atas. Saat ia masuk ke ruangan, Charles sudah menunggu.
Pertemuan itu berlangsung singkat, tak lebih dari 12 menit. Mereka yang berdiri di luar mengatakan tidak mendengar teriakan atau kata-kata keras. Hanya suara lirih yang dibentuk oleh bertahun-tahun sejarah bersama. Itu bukan pertengkaran, melainkan sebuah akhir. Di dalam ruangan, Charles menyerahkan satu amplop kepadanya. Wajahnya muram, tangannya gemetar. Di dalam amplop itu terdapat dokumen resmi, bertanggal dan ditandatangani, yang mencabut posisi Camilla di sisinya. Ia hanya mengucapkan beberapa kalimat, syarat dengan kesedihan. Ia mengatakan bahwa dengan mengambil cincin itu, Camilla juga telah mengambil kepercayaan rakyat. Camilla tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, berbalik, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Amplop itu digenggamnya seakan lebih berat dari batu. Istana mengatur agar pernyataannya ditayangkan malam itu juga. Tepat pukul 8 malam, BBC menyiarkan pidatonya. Camilla muncul di layar mengenakan blus abu-abu polos, rambut tertata rapi, dengan sepasang anting mutiara sederhana. Tidak ada mahkota, tidak ada perhiasan berkilau, tidak ada simbol kekuasaan. Ia membaca dari selembar catatan dengan hati-hati. Nadanya stabil, namun kehilangan kehangatan yang dulu dikenal. Ia mengakui bahwa pilihannya telah menimbulkan rasa sakit dan kebingungan. Ia menyampaikan penyesalan meski menghindari kata maaf. Ia mengatakan akan menyingkir agar keluarga kerajaan dapat menemukan ketenangan kembali. Ia tidak menyebut zamrud ataupun cincin yang pecah, namun maknanya jelas. Ia tidak lagi akan berdiri di hadapan dunia sebagai bagian dari monarki. Keesokan paginya, saat kota mulai terbangun, Camilla meninggalkan area istana dengan tenang. Tidak ada upacara, tidak ada lambaian tangan, tidak ada perpisahan. 13 tahun hidupnya di dekat takhta berakhir tanpa sorotan. Ia pergi bukan sebagai ratu, bahkan bukan sebagai permaisuri, melainkan sebagai seorang perempuan yang pernah mencapai puncak tertinggi kerajaan, lalu pergi dalam diam. Pada tanggal 10 Agustus, perubahan itu sepenuhnya resmi. Di situs keluarga kerajaan, namanya tidak lagi disertai gelar yang dulu disandangnya dengan bangga. Kini, ia tercatat hanya sebagai princess consort. 2 tahun sebelumnya, ia dimahkotai di hadapan dunia di Westminster Abbey. Kepalanya tertunduk di bawah mahkota berkilau. Kini, ia hanyalah catatan sunyi dalam sejarah. Permatanya lenyap, gelarnya dicabut, pengaruhnya menghilang. Namun ketika kebisingan mereda, muncul keheningan yang aneh. Monarki tetap bertahan, tetapi sesuatu yang berharga telah hilang. Sebuah keluarga terluka, sebuah mahkota penuh retakan, dan persatuan yang begitu rapuh hingga bisa pecah kembali oleh guncangan sekecil apapun. Kerajaan berdiri, namun keheningannya terasa rapuh. 2 hari kemudian, pada 12 Agustus, gerbang Kastil Balmoral kembali dibuka. Para pengunjung masuk melalui lengkungan besi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mereka mengagumi menara batu dan hamparan tanah luas, tanpa mengetahui badai yang baru saja melanda aula-aulanya. Namun, ada satu perubahan kecil. Di Taman Mawar Ratu Elizabeth, sebuah plakat baru dipasang diam-diam di tanah. Kata-kata yang terukir sederhana. Warisan dapat membengkok, tetapi tidak akan patah. Tersembunyi di bawah bunga mawar, terkubur di dalam tanah, terletak zamrud yang pecah. Tidak ada yang akan memolesnya lagi. Tidak ada perajin yang akan memasangnya ke dalam mahkota atau gelang. Batu itu dikembalikan ke bumi, dibiarkan beristirahat bersama berat kisahnya. Pada 13 Agustus, Charles tampil di depan publik untuk pertama kalinya sejak konfrontasi di ruang cermin. Ia berjalan perlahan di taman, bahunya membungkuk, wajahnya muram. Ia berhenti di depan patung ibunya, sosok perunggu yang mengawasi bunga-bunga. Selama lebih dari 40 menit, ia berdiri dalam diam, ekspresinya dipenuhi kesedihan. Mereka yang melihatnya mengatakan, ia tampak bukan seperti seorang raja, melainkan seorang anak. Berkabung bukan hanya atas masa lalu, tetapi atas kepercayaan yang telah terlepas dari genggamannya.
Inilah pria yang membela Camilla melewati bisik-bisik, kritik, dan puluhan tahun keraguan. Ia membawanya melewati skandal dan ejekan. Namun kini, luka terdalam datang bukan dari dunia luar, melainkan dari perempuan yang pernah berbagi mahkota dengannya. Dalam hari-hari berikutnya, William dan Catherine melangkah maju dengan tenang. Pada 15 Agustus, mereka menjadi tuan rumah Young Leaders Forum di Kastil Windsor. Acara itu rapi dan tenang, sebuah tanda sengaja bahwa masa depan berada di tangan yang stabil. Dalam pidatonya, Catherine berbicara tentang warisan, tradisi, dan keterbukaan, kata-kata yang lama absen dari tajuk utama kerajaan. Ketika William berbicara, ia menyinggung rasa sakit pribadi dan kekuatan publik dengan hati-hati. Ia menyentuh perjuangan keluarga tanpa menyebutnya secara langsung. Para pengamat mencatat bahwa nadanya terdengar bukan seperti seorang pangeran, melainkan seorang pria yang tengah mempersiapkan diri memikul mahkota. Di balik dinding istana, para staf bergerak cepat, keamanan diperketat, aturan baru ditetapkan. Setiap perhiasan milik negara kini memerlukan tingkat persetujuan yang lebih tinggi sebelum dapat disentuh atau diubah. Kunci biometrik di seluruh kediaman diatur ulang. Setiap kode dan pemindaian diperbarui sebelum tanggal 18 Agustus. Zamrud itu mungkin telah dikubur, tetapi bayangannya menjalar ke setiap lorong. Setiap keputusan sejak hari itu membawa ingatan tentang apa yang hampir menghancurkan mahkota. Monarki bertahan, tetapi tidak lagi sama. Namun sebelum kerajaan bisa mulai pulih, masih ada satu kenangan terakhir yang tak akan pernah meninggalkan mereka yang pernah menyaksikannya. Sebuah badai di balik pintu tertutup satu malam ketika takdir ditetapkan dan arah mahkota berubah selamanya. Bisikan dari malam itu tak pernah berhenti. Ia merayap di lorong-lorong istana, dibawa oleh keheningan, membentuk setiap langkah kisah takhta sejak saat itu. Malam yang mengubah segalanya. Pada malam 24 Juli 2025, segalanya di dalam kastil batu tua itu terasa tenang. Raja tertidur di kamarnya yang tinggi di atas aula. Di bawah, udara begitu hening, hanya para penjaga yang berjaga. Namun sesuatu yang aneh akan segera terjadi. Pukul 23.33, salah satu penjaga tertua mendengar suara samar di dekat ruang kerja raja. Ia mendengarkan dengan saksama, tetapi sebelum sempat bergerak semua kamera mati. Sesaat sebelumnya, layar masih menampilkan setiap sudut koridor, kini semuanya gelap. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seseorang mencoba membuka pintu dengan pemindaian rahasia. Percobaan pertama gagal. Orang itu tidak memiliki izin. Namun kemudian pemindaian kedua dilakukan dan kali ini pintu terbuka seolah seseorang dengan akses penuh telah membantu. Penjaga tidak pernah melihat wajahnya. Rekaman video yang tersisa hanya memperlihatkan sosok tinggi bergerak seperti bayangan. Sosok itu mengenakan jubah panjang yang bergoyang di setiap langkah. Tidak ada kata-kata diucapkan. Ia bergerak cepat menuju lemari tempat perhiasan paling berharga disimpan. Di dalam kotak kecil itu terdapat sebuah cincin yang memikul beban sejarah. Cincin yang menghubungkan mahkota dengan masa lalunya. Gambar kembali terputus pada pukul 23.46. Ketika layar menyala sejenak, satu-satunya yang terlihat adalah pintu yang tertutup di belakang sosok itu. Jam menunjukkan 23.51. Saat fajar tiba, harta itu lenyap. Dan bersamanya, sesuatu yang lebih kuat juga menghilang. Kepercayaan, ikatan, benang tak kasat mata yang menyatukan keluarga kerajaan. Sejak malam itu, segalanya mulai runtuh. Bisikan tentang Zamrud, gelang yang hilang, pidato langsung hingga pencabutan gelar. Semuanya berakar dari pembobolan sunyi tersebut. Ada yang percaya itu pengkhianatan dari dalam. Ada pula yang mengira itu bagian dari rencana besar yang tersusun rapi. Tak seorang pun bisa membuktikan kebenarannya. Namun semua tahu bahwa sesuatu telah berubah selamanya. Itulah malam ketika jalan Camilla menuju mahkota berakhir. Meski tanda-tandanya baru terlihat oleh publik berminggu-minggu kemudian, dampaknya segera terasa. Aturan baru, upacara kaku, dan wajah-wajah muram di setiap layar.
Di balik kilau dan keheningan itu tersisa 3 hal. Seorang raja yang kesepian, sebuah cincin yang hancur, dan sebuah misteri yang tak terpecahkan. Berapa banyak yang harus dikorbankan untuk menghapus masa lalu dan membangun kisah baru? Camilla memilih keberanian melangkah maju dengan wajah tegar. Charles memilih duka, memikul beratnya sejarah dan rasa sakit yang akan selalu kembali ke satu malam ketika sebuah cincin menghilang dan sebuah kerajaan bergetar. Zamrud itu tak pernah sekadar perhiasan, ia adalah tentang kepercayaan, kekuasaan, dan benang rapuh yang menyatukan keluarga dan mahkota. Dari saat serpihannya ditemukan di taman hingga konfrontasi di ruang cermin, setiap langkah membuka bukan hanya rahasia, tetapi juga beratnya pilihan yang tak bisa dibatalkan. Kejatuhan Camilla tidaklah mendadak, namun ia bersifat final. Ia tercatat dalam sejarah bukan sebagai ratu yang menang, melainkan ratu yang pergi. Kepergiannya, tanpa gelar dan tanpa permata, lebih sunyi daripada kedatangannya, namun jauh lebih lantang maknanya. Bagi Charles, Zamrud yang pecah menjadi cermin dari dukanya sendiri. Warisan yang retak, kepercayaan, dan cinta. Kini pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah Zamrud yang pecah seharusnya dikubur atau kisahnya tetap dibiarkan di bawah cahaya? Apakah perpisahan sunyi Camilla adalah kekalahan atau klaim terakhirnya atas sejarah? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk lebih banyak kisah yang mengungkap rahasia di balik mahkota. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.